Jumpa lagi dengan Kaisen. Pada video ini, kita akan membicarakan mengenai exception. Exception adalah objek yang dilempar untuk menjelaskan terjadinya error pada script. Nantinya kita bisa meminta keterangan lebih lanjut mengenai errornya melalui objek ini. Sebagai contoh, misalkan kita membuat function divide yang berfungsi untuk membagi nilai parameter x dengan y. Kemudian kita gunakan function ini untuk membagi angka 5 dengan 0. Pada sistem komputer, semua angka yang dibagi dengan 0 akan menghasilkan error. Jadi kalau script ini kita jalankan, maka kita mendapatkan pesan fatal error seperti di bawah ini. Uncoded division by zero error. Di sini ada objek error yang bernama division by zero error. Objek ini dilempar, namun tidak ada kode yang menangkapnya. Oleh karena itu, PHP langsung menganggapnya sebagai fatal error dan menghentikan eksekusi script. Bagaimana cara menangkap exception? Kita bisa menggunakan kata kunci try catch. Pertama kita masukkan dahulu kode yang bisa melempar exception ke dalam blok kode try. Setelah itu kita gunakan kata kunci catch diikuti oleh tanda kurung dan jenis objek errornya. Sebagai contoh, di sini adalah division by zero error. Di dalam catch, kita bisa menuliskan kode untuk menangani error. Sebagai contoh, kita bisa memanggil metode getMessage untuk mendapatkan pesan error. Namun untuk function yang bersifat lebih rumit, kita membutuhkan keterangan yang lebih banyak mengenai errornya. Untuk itu kita bisa memanggil metode getTrace. Berhubung getTrace mengembalikan data dalam bentuk array, maka untuk menampilkannya kita bisa menggunakan var_dum. Di dalam catch, kita juga bisa mengatur data apa yang dikembalikan apabila error sudah berhasil ditangani. Apabila kita ingin mengembalikan nilai yang sesuai dengan hasil baginya, maka nilai yang dibagi dengan nilai 0 akan menghasilkan nilai tidak terhingga atau infinite. Pada PHP, nilai infinite dilambangkan dengan konstanta INF yang merupakan tipe data float. Namun perlu diperhatikan bahwa nilai infinite ini akan sulit untuk kita proses pada script berikutnya. Jadi sebagai solusi lain, kita bisa mengembalikan nilai 0 dan menganggap bahwa hasil dari function divide sudah tidak bisa digunakan lagi pada kode berikutnya. Agar lebih jelas, kita langsung coba praktek. Kita buat file divide.php. Di dalamnya kita buat function divide dengan parameter int x dan int y. Dan hasilnya berupa float. Di dalamnya kita cukup return x dibagi y. Kita coba echo hasil dari function divide dengan argumen 10,2 ditambah php end of line. Dan kita jalankan php divide.php dan kita mendapatkan hasil 5. Selanjutnya kita ubah nilai argumen kedua menjadi 0. Dan di sini kita mendapatkan fatal error. Ada error dengan nama division by zero error yang bersifat uncoded atau belum ditangkap. Bagaimana cara menangkap errornya? Di sini kita bisa menggunakan try catch. Pertama kita tambahkan dahulu try, diikuti kurung kerawal. Di dalam try kita bisa menambahkan kode-kode yang bisa menghasilkan error. Sebagai contoh kode untuk membagi x dengan y ini. Selanjutnya kita gunakan kata kunci catch untuk menangkap errornya. Setelah kata kunci catch kita harus menambahkan tanda kurung dan jenis errornya yaitu division by zero error. Lalu diikuti lagi dengan nama parameternya. Biasanya menggunakan nama E, singkatan dari exception atau error ya. Kita gunakan lagi kurung kurawal, dan di dalamnya kita bisa menambahkan kode-kode yang menangani errornya. Yang biasanya ditulis di dalam catch adalah kode untuk memunculkan pesan error. Ada dua metode yang bisa kita panggil. Untuk pesan error yang sederhana, kita bisa memanggil metode getMessage, dan kita mendapatkan satu buah string sederhana berisi pesan errornya. Kita bisa gunakan perintah echo untuk menampilkannya di layar. Kita coba ya, echo e tanda panah getMessage ditambah dengan php end of line. Nah, kalau kita coba jalankan, kita masih mendapatkan fatal error, namun pesan kesalahannya berbeda. Kesalahannya adalah function divide seharusnya mengembalikan tipe data float, namun tidak ada yang dikembalikan. Untuk sementara, kita tambahkan dahulu return 0 untuk mengembalikan nilai 0 agar tidak error. Maka sekarang kita mendapatkan hasil division
by zero. Metode kedua yang bisa dipanggil adalah getTrace, di mana kita mendapatkan pesan error yang lebih lengkap. Namun hasil dari metode ini adalah sebuah array, dan apabila kita hendak menampilkannya, maka kita menggunakan perintah vardam. Kita coba ya. Kita vardam tanda panah getTrace. Maka kita mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai error. Dimulai dari nama file, kemudian baris berapa error yang terjadi, nama function, dan nilai argumen. Kode lain yang bisa kita tulis di dalam catch adalah nilai yang dikembalikan oleh function. Tadi kita sudah menambahkan return 0 ya, untuk sementara agar tidak error. Namun untuk contoh yang lebih baik, kita tambahkan dahulu variabel result untuk menampung hasil pembagian. Dan pada bagian akhir function, baru kita kembalikan nilai result. Nah, di dalam catch kita bisa menentukan nilai yang dikembalikan apabila terjadi error. Hasil dari 10 dibagi 0 seharusnya adalah tidak terhingga atau infinite. Di PHP, kita bisa menulis infinite dengan menggunakan konstanta INF. Jadi kode di sini kita ubah menjadi result sama dengan INF. Pesan error yang kita komentari dahulu. Kita coba jalankan divide.php dan kita mendapatkan hasil INF. Namun perlu diingat bahwa nilai ini akan sulit sekali diolah dalam kode berikutnya. Jadi sebagai alternatif, kita juga bisa mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa hasil perhitungan dari function divide sudah tidak bisa digunakan lagi pada kode berikutnya. Kita coba ganti ya, INF menjadi 0. Namun kalau dijalankan kita mendapatkan error ya, karena return value-nya harus float, sedangkan 0 adalah tipe data yang berbeda. Jadi kalau kita ingin agar nilainya bisa 0 atau float, maka kita tambahkan tanda tanya sebelum kata float. Sekarang function ini sudah bisa mengembalikan nilai float atau nilai 0. Ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan di dalam try catch. Misalkan setelah kode pembagian di dalam try, kita tambahkan lagi satu baris kode ya. Kita beri nama kode setelah pembagian. Nah, perhatikan ya, kalau kita panggil function divide dengan argumen 10,0, maka kode setelah pembagian ini tidak dijalankan. Jadi pada saat kita membagi X dengan Y, mendapatkan error, maka PHP langsung loncat ke bagian catch. Semua kode yang berada di dalam try di bawahnya X dibagi Y tidak dijalankan sama sekali. Sedangkan kalau argumen yang kita ganti menjadi 10,1, nah di sini kita bisa mendapatkan kode setelah pembagian. Setelah itu baru kita mendapatkan hasilnya, yaitu 10. Kita telah belajar cara menggunakan try catch. Setelah kita menuliskan kode catch, kita memiliki opsi untuk menambahkan kata kunci finally. Semua kode yang berada di dalam finally akan dijalankan, baik pada saat terjadi error maupun pada saat tidak terjadi error. Biasanya kode di dalam finally digunakan untuk menutup penggunaan resource, misalkan untuk menutup file yang sedang digunakan, atau untuk menutup transaksi atau koneksi database, dan lain-lain. Kita coba praktek. Misalkan setelah blok catch, kita tambahkan kata kunci finally. Di dalamnya kita tambahkan echo. Kode ini selalu dijalankan. Kita coba ya. Pertama kita coba dahulu untuk argumen 5,0. Artinya terjadi error ya. Hasilnya kita mendapatkan tulisan kode ini selalu dijalankan. Sedangkan nilai hasil fungsinya adalah 0. Kita coba ganti argumennya menjadi 5,1. Sekarang kita mendapatkan tulisan kode setelah pembagian. Kode ini selalu dijalankan. Dan terakhir kita mendapatkan 5 sebagai hasil dari function divide. Jadi kode di dalam blok finally ini pasti dijalankan. Baik pada saat terjadi error maupun pada saat tidak terjadi error. Biasanya kode di dalam blok finally digunakan untuk menutup penggunaan resource. Karena kode untuk penutupan ini harus tetap dijalankan, baik pada saat terjadinya error, maupun pada saat tidak terjadi error. Oke, sebelumnya kita sudah belajar mengenai division by zero error.
yang secara otomatis dilempar oleh sistem pada saat kita melakukan pembagian dengan penyebut 0. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara melempar error sendiri dengan menggunakan kata kunci throw. Di bawah ini ada contoh kodenya. Apabila penyebut sama dengan 0, maka kita panggil throw untuk melempar error buatan kita sendiri. Kata throw harus diikuti oleh objek yang menjelaskan errornya. Jadi di sini kita membuat objek dari kelas exception. Pada konstruktornya, kita tuliskan keterangan mengenai error, yaitu penyebut tidak boleh 0. Jadi di sini kita bisa menggunakan kelas default exception ya. Bagaimana kalau kita ingin menggunakan kelas sendiri? Bisa. Kita bisa membuat kelas turunan dari exception untuk menjadi objek dari error yang kita lempar sendiri. Kita coba praktek ya. Kali ini kita buat file baru dengan nama login.php. Pertama kita buat dahulu function validate login dengan parameter array login. Mengembalikan tipe data bool. Biasanya untuk melakukan login kita perlu mengisi ID dan password dan keduanya tidak boleh kosong ya. Jadi pertama kita lakukan dahulu pemeriksaan apabila parameter login dengan index ID bernilai kosong, maka kita throw new exception dengan pesan ID tidak boleh kosong. Selanjutnya kita buat local variable ID untuk menyimpan nilai dari login dengan index ID agar bisa kita gunakan lagi pada proses berikutnya. Dan di bagian terakhir kita return true. Selanjutnya kita coba buat contoh pemanggilan validate login. Pertama kita buat dahulu array login dengan ID bernilai admin, password bernilai admin 1234. Ini hanya contoh saja ya. Kalau di proyek nyata jangan menggunakan password lemah seperti ini. Setelah itu kita coba panggil validate login dengan menggunakan variable login sebagai argumen. Kalau kita coba jalankan, tidak terjadi error ya, karena variable login memiliki ID. Namun kalau kita komentari bagian ID-nya, maka kita mendapatkan uncaught exception, ID tidak boleh kosong. Nah, kalau kita ingin menangkap error tersebut, maka kita mesti menggunakan try catch. Kita buat dahulu try. Lalu kita pindahkan semua kode yang berhubungan dengan validate login ini ke dalam try. Kemudian kita tambahkan catch. Berhubung objek dibuat dari kelas exception, maka yang harus kita catch adalah exception juga ya. Di dalam catch kita echo tanda panah get message dan PHP end of line. Kalau kita jalankan, maka kita mendapatkan pesan ID tidak boleh kosong. Sejak PHP versi 8, kata kunci throw sudah menjadi expression, sehingga ketiga baris ini bisa kita sederhanakan menjadi satu baris dengan menggunakan null coalescing operator. Bagaimana caranya? Pertama, kita assign dahulu variable ID dengan nilai dari login dengan index ID. Kemudian kita tambahkan null coalescing operator dengan simbol 2 buah tanda tanya. Apabila login dengan index ID bernilai kosong, maka kita throw new exception dengan pesan ID tidak boleh kosong. Kita coba jalankan ya. Nah, kalau ID-nya kosong, maka kita mendapatkan pesan error bahwa ID tidak boleh kosong. Sedangkan kalau ID-nya berisi, maka kode berjalan tanpa error. Berhubung kode ini sudah berjalan benar, maka kita copy paste untuk password. Kita ubah semua kata ID menjadi password. Dan kita coba jalankan ya. Kalau misalkan passwordnya kita hilangkan, maka kita mendapatkan error, password tidak boleh kosong. Oke, kita sudah belajar cara melempar error dengan menggunakan kelas exception. Pertanyaan berikutnya, apakah kita bisa melempar error menggunakan kelas sendiri? Jawabannya adalah bisa ya. Kita bisa membuat kelas sendiri yang mengimplementasikan interface throwable.
Namun caranya lumayan ribet karena kita harus menuliskan kode implementasi untuk sekitar 8 buah method. Untuk cara yang lebih mudah, kita bisa membuat kelas turunan dari exception. Sebagai contoh, pada bagian paling atas kita tambahkan deklarasi kelas empty exception extends diturunkan dari exception ya. Jadi sekarang kita sudah memiliki kelas empty exception. Kita ganti kelas yang dilempar pada error menjadi kelas empty exception. Kita coba jalankan. Nah, berhubung yang di catch adalah kelas exception, dan berhubung empty exception adalah turunan dari exception, maka error berhasil ditangkap ya. Namun kalau kita ingin lebih detail, kita bisa mengubah catch menjadi empty exception agar tidak menangkap error dari kelas lainnya. Kalau kita coba jalankan, hasilnya tetap sama ya. Selanjutnya kita coba buat kelas error lainnya ya. Misalkan nama kelasnya adalah string length exception. Akan kita gunakan untuk melempar error apabila jumlah huruf pada ID lebih kecil dari 4. Untuk itu kita tambahkan kode pada function validate login. If strlen dari ID kecil dari 4, maka kita throw new string length exception dengan pesan ID tidak boleh kurang dari 4 huruf. Sekarang kita coba sengaja error ya. Kita bikin ID dengan nilai ADM. Nah, kita malah mendapatkan pesan error uncode string length exception. Kali ini disebabkan karena pada bagian catch, kita hanya menangkap empty exception. Jadi berhubung error yang sekarang kelasnya berbeda, maka tidak tertangkap. Ada beberapa solusi untuk hal ini. Solusi terbaiknya adalah pada bagian catch, kita tambahkan tanda pipe, dan kelasnya string length exception. Jadi sekarang catch sudah dapat menangkap dua jenis error. Kalau misalkan ID bernilai ADM, maka kita mendapatkan pesan ID tidak boleh kurang dari 4 huruf. Sedangkan kalau ID-nya tidak ada sama sekali, maka pesannya adalah ID tidak boleh kosong. Artinya catch sudah dapat menangkap kedua error. Solusi kedua adalah mengganti nama kelas yang di catch menjadi exception. Berhubung kedua kelas adalah turunan dari exception, artinya bisa ditangkap oleh catch ya. Kita coba. Sudah bisa menangkap ID tidak boleh kosong. Kemudian kita coba kalau ID-nya ADM. Dan sekarang kita mendapatkan error ID tidak boleh kurang dari 4 huruf. Cara ketiga adalah kita dapat menggunakan dua buah catch. Catch yang pertama kita tulis khusus untuk empty exception. Kemudian di bawahnya kita tulis lagi catch untuk string length exception. Dengan menggunakan cara ini, kita bisa menuliskan kode yang berbeda untuk menangani errornya. Sebagai contoh, pada catch empty exception, kita tambahkan echo catch pertama. Sedangkan pada string length exception, kita tambahkan catch kedua. Kita coba ya. Pertama kita coba error yang ID kosong terlebih dahulu. Kita mendapatkan pesan ID tidak boleh kosong dan catch pertama. Artinya yang dijalankan adalah catch yang pertama ini ya. Kemudian kita coba lagi, kalau ID-nya adalah ADM, maka kita mendapatkan pesan ID tidak boleh kurang dari 4 huruf dan catch kedua. Artinya kode yang dijalankan adalah kode catch yang kedua. Jadi kita bisa menambahkan catch hingga beberapa kali pada keyword try. Cara seperti ini bisa kita gunakan apabila kita hendak menggunakan cara yang berbeda-beda untuk menangani errornya. Oke ya, jadi pada video ini kita sudah mempelajari mengenai cara menangani error menggunakan kata kunci try catch dan finally. Kita juga sudah belajar cara membuat error sendiri
dengan menggunakan kata kunci throw. Dan kita juga bisa membuat kelas error sendiri dan telah belajar beberapa teknik untuk mengkombinasikan case untuk penanganan error. Untuk video ini saya akhiri di sini dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.